Anda masih di Kompas TV, independen terpercaya, dan juga di Sapa Sulsel kali ini spesial 100 hari kepemimpinan dari Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang periodenya sudah, ya kita ketahui 3 bulanan lebih, 100 hari telah bekerja seperti itu. Nah, tadi sempat terputus seperti itu, mengatakan bahwa memang di sini bahkan dianggap bukan hanya hal yang dianggap akan mengganggu, tapi bahkan ada pelanggaran menurut Pak Andi Samsul. Pelanggaran seperti apa, Pak? Dan seberapa itu akan sangat berpengaruh pada pemerintahan Prof. Nurdin dan juga Andi Sudirman Sulaiman? Ya, pelanggarannya itu kalau kita lihat diktum dari surat keputusan. Baik. Karena diktum surat keputusan itu memberikan kewenangan yang berlebihan. Jadi terjadi pelanggaran pelampauan kewenangan dalam sistem hukum administrasi negara. Nah, jadi oke lah. Itu mungkin masih bisa Pak Gubernur sempurnakan. Nanti dikasih tahu sama karena Bapak ya. Kalau 100 hari itu masih ada waktu Pak Gubernur 80 hari lama, Pak, untuk memperbaiki untuk step pertama. Preconditional take off. Baik. Ya. Jadi 6 bulan kan biasanya kan? Ya, Pak. 6 bulan. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Nah, kita berharap setelah 6 bulan itu bahwa betul-betul kalau ibarat penerbangan itu sudah di atas ketinggian, dia rata, tidak ada turbulensi lagi yang dihadapi Pak Gubernur kecuali melaksanakan pembangunan baik. Nanti pada akhir masa jabatan kira-kira mau landing, baru landing approach, itu lagi ada turbulensi biasa. Itu biasanya begitu memang. Saya berharap juga bahwa ada niat baik Pak Gubernur melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Ya, kita lihat dari poin-poin yang dimajukan itu. Nah, saya menyarankan bahwa dari 8 alur pokok reformasi birokrasi itu mestinya ya staf Pak Gubernur ini memilih yang terbaik dan bukan cuma satu hanya pelayanan publik. Di situ kan ada 8 yang harus dipercepat ya. Dan itu yang perlu percepatan, Pak. Karena undang-undang memerintahkan dipercepat ini. Reformasi birokrasi. Berarti pembenahan. Iya, harus dipercepat pelaksanaannya. Sejak tahun 2009 sampai sekarang ini lamban. Dianggap reformasi birokrasi masih berjalan lamban. Ini yang harus dipercepat juga sebetulnya. Kalau yang dibuatkan tim percepatan wajar juga ya. Tim percepatan reformasi birokrasi Sulawesi Selatan. Itu hebat. Bikin tim lagi dong, Pak ya? Tidak apa-apa, karena memang ada perintah undang-undang. Kalau tidak ada perintah undang-undang itu kan susah juga. Nah, kemudian yang kedua, peran wakil gubernur. Peran wakil gubernur, ya. Kita berharap wakil gubernur juga memainkan peranan sebagai pembantu gubernur dalam memimpin pemerintahan daerah. Ya, sekaligus tidak mengkoordinasikan OPD. Contoh pelayanan publik. Baru apa namanya teknis. Pelayanan publik. Ya. Tetapi yang perlu ada sistemnya, ya, harus dibangun sistemnya. Bagaimana Pak Wakil Gubernur ini dalam tugasnya bisa memantau betul semua SKPD, seluruh jenjang jabatan sampai terendah yang ada, semua ada SOP AP-nya. Ada standar operasional prosedur administrasi pemerintahannya di semua jabatan, masuki semua SPD itu. Wakil Gubernur tiap hari masuk ke semua SPD, mana sudah bikin tidak, kasih waktu 1 bulan tidak selesai, kasih sanksi. Itu pekerjaan wakil gubernur. Baik. Pak Asrullah, ya kan kalau kita bilang ya pasti satu paket lah ya, gubernur sama wakilnya pasti satu paket. Tapi Anda melihat bagaimana? Apakah memang seperti dikatakan di 100 hari ini, apakah memang masih dominan gubernurnya? Lalu bagaimana dengan kinerja wakil gubernurnya? Ini juga harus jadi sorotan sebenarnya. Yang Anda sebenarnya lihat. Harus ada pembagian tugas. Yang Anda lihat? Karena kita ya nggak tahu apa yang dikerja juga Wagub ini. Seberat samrut cabutan begitu. Jadi mestinya kan ada pembagian tugas. Masalah internal adalah Wagub. Saya berharap Pak Nurdin itu sama yang waktu membangun Bantaai melakukan kemitraan kemana-mana. Jadi masalah reformasi birokrasi, infrastruktur jalan, itu kewenangannya ke Wagub. Ini kalau saya ya, kalau saya ditanya bagaimana memberi kemudian bagaimana mendatangkan mitra kerja dari luar. Itu keahliannya Pak Nurdin. Itu yang harus dilakukan seperti infrastruktur. Itu butuh kelanjutan kereta api. Kemudian membangun bendungan. Itu semua butuh kemitraan. Kalau ini hanya dikacaukan dengan persoalan yang sifatnya administrasi, kasihan ini Pak Nurdin yang punya potensi jam terbang yang tinggi, kerjasama dengan beberapa mitra kerja di luar negeri, itu yang harus datang supaya tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan belanja daerah. Nah ini. Kemudian yang lain, saya melihat ini sebenarnya personal leadership saya lihat. Leadership. Jadi mestinya Pak Nurdin mengambil ketegasan, mengevaluasi apa yang dilakukan 100 hari sama dengan saran beliau. Kemudian Wagub ini harus
Ya, dari RPJM ini kemudian ini aja kalau saya. Ini apa ukurannya kepuasan ada di sini, sudah berapa target yang dilakukan, kemudian pembangunan tentang IPM, ada semua di sini, nggak perlu. Karena kalau ini dijalankan anggaran, ini program, prioritas, dan indikator kinerja. Ada semua. Bisa dilegalkan. Dilegalkan. Dan kalau ini jalan, enak. Nah, sekarang Humas tinggal bagaimana memberitakan hal-hal keberhasilan Pak Nurdin gitu. Nah, ini yang saya lihat yang kurang terpublikasi dan wajar masyarakat bertanya-tanya apa sih yang dikerja 100 hari. Nggak ada gebrakan yang dilakukan. Ya, walaupun hanya dalam bentuk narasi menyatakan bahwa IPM kita harus keluar dari, dan ini yang kami lakukan. Semua kepala dinas disampaikan di target. Itu baru kerja. Baik. Kalau tidak ditarget, ya sudah. Nggak bisa. Dan fungsi gubernur ini kan koordinasi. Mengumpulkan gubernur, sekda, semua. Saya punya keinginan begini. Anda bisa ikut, kalau tidak bisa ikut, terpaksa saya parkir. Harus begitu kan? Karena kalau tidak, saya tidak tahu, tidak ada perubahan sampai sekarang yang kita lihat gitu. Pak Dev, apakah memang hanya sebatas karena kurang publikasi sehingga banyak, ya mungkin salah satunya juga Pak Asrullah menganggap bahwa misalnya ada program-program dari gubernur yang tidak berjalan karena kurang publikasi, lalu yang kedua mengatakan bahwa wakil gubernur dianggap masih kurang. Seperti itu Pak Asrullah, atau seperti apa sih yang dikatakan? Yang Anda ingin katakan? Kapasitas kepemimpinan kan bisa kita ukur. Waktu debat kami bisa lihat lah. Cuma tidak enak kalau kita nanti dibilang menyerang pribadi. Jadi sebenarnya makanya wakil dibentengi oleh orang-orang super gitu. Ya, mengumpulkan orang-orang hebat, tinggal dia yang mengkoordinator gitu. Jadi mengkoordinir umpamanya pemerintahan siapa, bagian pariwisata, itu panggil dan harus rutin dan punya jadwal. Dan ini dalam waktu 2 tahun banyak menyangkut tentang Takabonerate dengan Bantimurung yang juga masuk dalam di sini disebutkan. Ini harus ada ukuran dan ini tidak bunyi. Pemimpin kan kita butuh apa yang dia sampaikan. Tadi bagaimana tuh Pak? Itu dirasakan memang balik lagi ke publikasi yang masih sangat kurang. Sampai itu jadi masalah sebenarnya. Jadi begini, kalau terkait dengan Pak Gub dengan Wagub, ini sangat jelas sebenarnya pembagian tupoksinya ada masing-masing ya. Jadi dan berkali-kali juga Pak Gubernur udah menyampaikan kepada seluruh OPD bahwa untuk urusan pemerintahan atau urusan ke dalam itu Pak Wagub punya tanggung jawab. Pak Gub lebih ingin dia berada di luar mencari yang seperti Pak Hasrul menyampaikan mitra kerja, investor, kemudian bagaimana beliau melobi ke pusat, kementerian agar semua proyek-proyek strategis yang ada di Sulawesi Selatan, kereta api, kemudian bendungan, kemudian jalan layang di Camba itu bisa berjalan terus sesuai dengan yang telah direncanakan. Ini yang sementara berjalan Pak, termasuk sekarang ini Pak Gubernur sementara berada di Jepang untuk salah satunya untuk memastikan bahwa Provinsi Ehime yang ada di Jepang itu jangan hanya ini kan nanti untuk membantu yang ada seperti waktu di Bantaeng, tapi beliau mau Provinsi Ehime itu membantu yang lebih besar lagi apa yang bisa dibantu untuk Sulawesi Selatan, seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan bagaimana nanti Pak Wagub ini bisa mengontrol, ini salah satu hebatnya Pak Wagub Pak, karena dia ada basicnya adalah di korporasi. Beliau sangat terbiasa dengan sebuah teknologi sehingga sekarang itu di Pemprov sementara dipersiapkan bagaimana Wagub akan mampu memantau kinerja seluruh pejabat sampai ke tingkat yang paling eselon 4. Ini yang akan bisa melalui sistem kinerja, sistem kinerja itu yang akan sementara dipersiapkan. Insya Allah 2019 ini kami sudah berapa kali dipanggil oleh Bapak Wagub. Intinya adalah bagaimana Wagub mampu memantau langsung dan tidak ada lagi terlalu panjang birokrasi antar sesama OPD Pak dengan Wagub sebagai penanggung jawab untuk mengawasi sistem pemerintahan yang ada di kita, karena sesuai dengan keinginan Bapak Gubernur agar jangan terlalu panjang. Itu yang kalau para-parata aja semua, yang penting cepat bisa selesai persoalan, kasih jalan, yang penting langsung tidak melanggar aturan dan undang-undang. Ini yang sementara dipersiapkan oleh Bapak Wagub karena beliau punya basicnya sebagai seorang di bisnis profesional. Beliau sangat concern di sini Pak, malah
dalam 3 bulan ini kurang lebih ada sekitar kita sampai 4-5 kali itu dipanggil khusus untuk bagaimana memastikan bahwa sistem kinerja ini mampu berjalan di awal 2019 ini. Jadi kami masih yakin bahwa antara Bapak Gubernur dengan Bapak Wagub ini merupakan sebuah kesatuan dengan sebuah pembagian tugas yang jelas, dan mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik. Yang tadi apakah memang terkait dengan publikasi yang masih kurang atau seperti apa? Iya, bisa jadi dikatakan. Kalau itu tadi permasalahan soal itu. Jadi begini, kalau kami juga di Humas, kami terus terang masih kadang-kadang masih memilah-milah yang mana sih yang perlu kami publikasikan. Karena kami juga tidak mau tentu saja mempublikasikan yang sesuatu yang tidak perlu atau yang sebenarnya ini hanya wasting time aja di ini. Nah, ini saya lihat dengan insya Allah selesainya RPJMD, kemudian anggaran pokok 2019 nanti selesai. Lagi kemudian kemudian yang bagaimana kinerja dari semua OPD, baru ke pelayanan berjalan, proyek-proyek yang mana Pak Gub mau infrastruktur jalan itu 500 kilo yang rusak, jalan provinsi itu selesai dalam 3 tahun. Itu semuanya selesai tahun depan. Publikasi ini akan semakin jelas apa sih yang mau dicapai dari 5 program nyata dari Bapak Gubernur ini. Jadi kalau sekarang ini masih ya kurang-kurang atau ini mungkin ini juga kami dari Humas ini masih istilahnya masih yang mana sih yang perlu dipublikasikan lebih kencang lagi ke masyarakat ini. Terima kasih Pak Asrul udah kasih masukan yang luar biasa buat itu. Terima kasih Pak. Pak Samsul dan juga Pak Asrul, kan kita sangat terbatas sekali di pagi hari ini. Mungkin gini, tadi kan sudah dibahas bagaimana kinerja dari pemerintah. Memang kita sih bisa menangkap masih banyak yang dianggap kurang puas, kurang greget gitu. Nah, saya mungkin ke Pak Samsul dulu. Satu kata mungkin atau beberapa kalimat yang disampaikan untuk pemerintah di akhir segmen ini, dan apa yang paling ingin diharapkan Pak? Apalagi ini kan sudah memasuki akhir bulan ya, memasuki tahun 2019. Apa harapan Bapak setelah lewat 100 hari terus berlanjut ke hari-hari berikutnya? Silakan Pak Andi Samsul. Ya, saya kembali ke tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Itu kayaknya dasar di situ Pak ya. Tata kelola pemerintahan yang benar artinya adalah berbasis pada kinerja tadi. Inputnya sudah bagus, prosesnya juga harus bagus agar mendapatkan output yang bagus dan benefit yang lebih baik. Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah inputnya bagus. Ini tadi di Pak Asrullah itu input, visi misi dan sebagainya. Tapi processingnya tidak bagus. Itu kan nanti walaupun outputnya bagus tapi benefitnya nanti tidak akan bagus. Nah, oleh itu ya saya sarankan kembali bahwa tata kelola pemerintahan yang ada di provinsi ini hendaknya dilaksanakan betul-betul dengan baik dan benar. Tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan proses. Jangan hanya output diperhatikan. Proses. Karena kita sekarang dunia sudah semakin maju, quality control kan sudah jalan. Jadi kalau ini tidak jalan, tidak akan mungkin bisa dapat suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tata kelolanya bagus. Itu berarti di awal ini setelah 100 hari ini kembali lagi 100 hari revisi yang perlu. Yang perlu terkait dengan seperti misalnya keputusan TP2D. Baik. Silahkan balik lagi ke situ saya. Ganti dengan peraturan gubernur. Karena itu batal karena hukum. Kalau menurut orang. Berarti ada pergub ya? Ya, pergub ganti dengan pergub, perbaiki isinya. Orang-orangnya silakan Pak Gubernur melihat siapa yang mau ditambah mau dikurang, itu kan kewenangan Pak Gubernur. Satu. Kemudian kedua, RPJMD ini tugas pokok Pak Gubernur. Kasihan Pak Gubernur ya. Andai kata pribadi bukan tindakan publik, nah saya pergi bantu di sana. Cuma persoalannya ini tindakan area publik ya, hukum publik tidak boleh kita masuk sembarangan. Ini kewenangan Pak, ini tugas pokok Gubernur harus disukseskan. Selesaikan RPJMD dengan tepat dan terukur dengan baik. Pak Asrullah, singkat. Saya kembali ke janji politik. Jangan sampai lupa gitu Pak ya. Sampai lupa. Kedua, programnya udah bagus. Kemudian pembagian tugas sudah dijelaskan Gubernur. Cuma saya berharap pemimpin cerdas memilih orang-orang terbaik.
Karena ada gejala seperti itu, mestinya reaksi masyarakat direspon. Dan ini didiamkan lagi Pak Samsul. Nah, ini tidak harus dievaluasi, dan kalau memang tidak pantas, nggak apa-apa, biasa dalam pemerintahan itu kan. Kemudian yang kedua, komunikasi publik harus bisa dijabarkan ini janji bahwa tahun pertama apa, tahun kedua semua janji politik saya akan terrealisasi pada tahun kelima. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi bukan nanti bahwa nanti bekerja Pak Devo baru diberitakan, tidak, rencana MOU dengan EHIME itu penting, memberi penjelasan. Kami ada gambaran on progress gitu yang kami lakukan. Sekarang Pak Nurdin ada di Jepang melakukan ini loh yang hasilnya, dan hasilnya diberitahu. Oh ya tahu Pak. Nah karena tuan kasa manja moje nih gubernur sekarang baik. Jadi memang butuh ada gambaran realisasi publikasi yang lebih jelas lagi ke masyarakat Pak ya. Ada info terakhir. Silakan. Seperti apa sih sebenarnya 100 hari ini sudah disampaikan harapan-harapannya, namun dari pemerintah juga pasti ingin menyampaikan sesuatu kepada masyarakatnya terkait dengan apa yang telah dikerjakan selama 100 hari. Baik, jadi terkait dengan 100 hari ini tentu saja kami sangat berterima kasih kepada Pak Andi Samsul, Pak Hasrullah atas masukan yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu saja ini akan menjadi sebagai masukan buat kami agar bagaimana tadi beberapa hal yang menjadi kekurangan itu akan dibenahi secepatnya. Kita tentu sangat berharap bahwa 100 hari ini jangan menjadi sebuah momok yang terlalu menakutkan, karena intinya Pak Nurdin selalu mengatakan bahwa kerja terus gitu. Jangan terlalu banyak mendengar yang ini, yang penting kita kerja saja. Nanti akan kelihatan hasilnya bagaimana, nanti masyarakat akan mengerti. Tapi tentu saja seperti Pak Hasrullah tadi sampaikan bahwa ini adalah komunikasi publik, tentu saja harus ada pembenahan. Ini akan menjadi perhatian khusus kami yang di Humas agar semua kebijakan yang dilakukan, semua pekerjaan program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Intinya program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Panglimanya Pak Gubernur tentu saja bertujuan untuk sesuai dengan tagline beliau, Sulawesi Selatan yang bersih, mandiri dan sejahtera. Itu. Terima kasih Pak Devo Kadafi, Humas Kepala Biro Humas Pemprov Sulsel, lalu juga Andi Samsul Alam Harangeng, Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPD Golkar Sulsel. Terima kasih Pak Hasrullah, pengamat politik. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini memang menjadi masukan Pak ya kepada pemerintah seperti apa untuk perjalanannya, karena memang ini baru 100 hari, masih panjang ke depan, tapi semoga di awal ini dianggap sudah ada masukan seperti ini, terus dijalankan dengan baik, dan memang sesuai dengan kembali lagi visi misi dari Gubernur dan juga Wakil Gubernur Nurdin Abdullah dan juga Anies Dirman Sulaiman. Nah, saudara, tiba saatnya saya Dwi Darwis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga pamit undur diri. Selamat pagi.